itu kami cuma dilayani untuk pembelian alat-alat olahraga ataupun semacam lomba-lomba di 17-an dan SPPD untuk pelatihan-pelatihan ke luar daerah. Dan sekarang informasi terakhir Pak, kemarin yang sarana olahraga lagi dikembalikan lagi ke desa. Jadi Karang Taruna ini harus mandiri. Jadi bagaimana saya berpikir maksudnya bagaimana kami bukan cuma mengandalkan dana desa, bagaimana kami mandiri untuk mendapatkan apa yang harus menjadi program kami ke selanjutnya. Iya, jadi berharap maksudnya berharap ada bantuan, tapi melihat dengan adanya perubahan-perubahan ini sarana olahraga diambil alih lagi oleh desa. Satu sisi pemerintah menggelok Karang Taruna biasa itu aktif gitu, seperti yang saya katakan dari awal kan begitu. Di satu sisi pemerintah mengamputasi dana baik dari pusat, provinsi, kabupaten. Lalu bagaimana kita Karang Taruna, kan ini yang saya maksudkan. Jadi kemana saya harus mengadu untuk mencari regulasi itu. Di satu sisi kita ditinjak untuk Karang Taruna terus itu ada di semua desa. Sedangkan Mbak tadi bilang di desa sudah dipotong, tidak ada uang. Nah ini kemana saya harus mengadu? Biar Karang Taruna tetap ada di desa, itu maksud saya Mas. Terima kasih. Jadi itu tadi Pak, bagaimana kita tetap hidup, sedangkan anggota ini anggota lah yang menghidupi Karang Taruna ini. Mengadu juga sampai kemana Pak? Maksudnya kepala desa juga takut kan mengeluarkan anggaran yang sudah memang bukan haknya kita Pak. Saya bertanya kepada Mbak, ya. ada pemerintah yang sekarang kan kepada Mbak Dwi tadi sini. Itu maksud saya biar kemarin terakhir saya mendapat bantuan dari pusat Pak, Karang Taruna sebanyak 15 juta. Itu pun cuma 3 desa yang dapat, termasuk Karang Taruna yang saya ini sudah dapat 15 juta, makanya kemarin kita kelola lagi uangnya Pak. Jadi bagaimana uang itu maksudnya tidak mati berupa barang, bagaimana itu bisa sebagai share atau masukan untuk Karang Taruna dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, oke. Begini, menurut pengetahuan kami dari Karang Taruna Desa Pulau Sajau, Kalimantan Utara, itu kalau setiap desa kan harus ada Karang Tarunanya. Nah, setiap di desa kan setiap desa ada Karang Taruna. Karang Taruna itu dibentuk oleh kepala desa. Iya. Dan ada SK-nya langsung. Ada. Nah, dari kepala desa itu sudah menganggarkan dari ADD itu dari TD itu sendiri untuk Karang Taruna setiap tahunnya. Ada Pak. Pasti ada. Itu disupport paling tidak untuk tempat kami itu 10 juta. Ada, tapi masing-masing desa itu kepala desanya beda Pak. Nah, itu yang tidak bisa. Iya. Nah, tidak bisa itu. Iya, masing-masing desa itu beda kepala desanya. Ada malah Pak di desa saya itu, di desa tetangga ada yang cair 90 juta. Teman saya itu. Nah, silakan saya. boleh ada tanggapan dari belakang, silakan. Tergantung pengaturannya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Tapi makanya tadi Pak saya bilang kami sebagai ketua bagaimana pintar-pintarnya. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan nama saya Rizwandi, saya dari Kalimantan Utara juga. Jadi terkait dengan permasalahan yang ada di desa, saya rasa sama semua ya. Tergantung siapa yang memerintah di desa. Nah, tetapi hari ini saya lihat Karang Taruna itu cuma fokus kepada olahraga tanpa mengetahui tugas dan fungsi sebagai kontrol pemerintah desa. Karena kita kan lingkupnya pemerintah desa. Nah, saya harap Karang Taruna itu mampu untuk menjadi aktivis pengontrol. Kan setiap agenda RPJMDes, ya kan, perancangan desa. Alhamdulillah sudah ada beberapa solusinya. Yang pertama sesuai dengan yang disampaikan Kak Dewi tadi dari kelompok 1 soal kepala desa yang kadang-kadang mengkat anggaran untuk Karang Taruna. Nah, alhamdulillah kita di Kabupaten Gorontalo itu lewat Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten sudah membangun kerjasama dengan asosiasi BPD dengan asosiasi kepala desa. Ya, jadi mereka sudah bangun kerjasama dan mereka sepakat untuk membantu Karang Taruna. Jadi sekiranya ada kepala desa yang mulai mengkat dana desa, tinggal diketuk, tinggal diketuk oleh ketua asosiasi kepala desa atau misalnya ya abdesi.
Nah, siap. Kemudian juga Ketua Asosiasi BPD yang kebetulan kemarin saya berangkat ke sini juga berangkat dengan saya, juga beliau mendukung penuh. Bahkan di kampung kami setiap desa itu sudah teranggarkan minimal masing-masing desa itu ada 50 juta. Bahkan di salah satu desa Puhu itu dana untuk anggaran Karang Taruna itu ada 100 juta ditambah dengan biaya operasional 35 juta ditambah lagi dengan saya lupa biaya apa itu 50 juta. Jadi ini salah satu kerjasama. Jadi tinggal bagaimana kita Karang Taruna Desa bisa menjalin kerjasama dengan Pucuk. Pemikir dan pekerja, setuju? Nah, cuman tidak didukung oleh anggaran. Jadi saya mengusulkan kepada teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke ini, ya, kita mengusulkan suatu undang-undang di Kemensos supaya dana Karang Taruna itu jelas dari jadi itu solusi yang saya tawarkan itu. Jadi aturan untuk Karang Taruna itu sampai ke tingkat desa maupun kelurahan itu diatur dalam undang-undang. Setuju? Ya, Ketua Palubaya. Terima kasih. Nama saya Nur Samsulalam, Pak. Kebetulan saya juga wakil Ketua Karang Taruna di Penajam Pasir Utara, khususnya di Desa Api-Api. Kami punya Karang Taruna itu bermitra dengan BUMDes. Nah, terkait membahas masalah pendanaan, ini mohon maaf buat teman-teman semua, saya tidak membela kepala desa, karena saya pernah mempertanyakan langsung sama Bupati, masih Pak Yusran, Bupati Yusran Aspar di Penajam Pasir Utara. Memang Karang Taruna tidak ada dananya, Pak, tapi ada lalu Bupati itu menginstruksikan kepala desa tolong dianggarkan anggaran untuk olahraga. Ini saya ada langsung, Pak. Saya memang asli. Saya membawa anggota Karang Taruna itu 27 orang dan menghadap langsung dengan Bupati. Nah, ternyata di desa itu memang tidak berani menganggarkan, Pak, karena pendamping desa mengatakan itu anggaran harus anggaran pembangunan, bukan anggaran berupa dipakai untuk olahraga. Nah, Bupati menginstruksikan ke desa agar menetapkan anggaran supaya tidak mengemis, Pak, karena Karang Taruna tiap tahunnya mengemis. Karena setiap Kecamatan Hinai, Desa Sukadamai, ya, selalu damai. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, antara pertengkaran dana desa ada dana Karang Taruna itu dipotong, diberhentikan lagi, ya. Ada lagi dana Taruna kita harus pakai proposal, kan gitu, Pak. Kita kan sudah diajarkan supaya kita itu Karang Taruna itu cerdas. Kalau kita hanya memulai, ya, masih konsolidasi aja, kapan kita mau berbuat? Ya. Makanya tadi saya tanya dengan siapa namanya? Bu Dewi, itu bermitra dengan BUMDes. Kalau kami di Sumatera Utara itu nggak bermitra dengan BUMDes. Karang Taruna harus jadi pengurus BUMDes. Itu dia, jangan bermitra. Jadi ambillah posisi-posisi yang di desa itu BUMDes sekarang yang menjadi perekonomian untuk masalah ekonomi di desa. Ambil posisi itu, betul ya? Kalau kita jadi Karang Taruna ini sebagai mitranya, kita sebagai pion. LPG-nya nanti kayak mana kita apakan? Khusus Karang Taruna itu tidak ada. Tidak ada. Anda teman-teman boleh cari dimanapun tidak ada. Apalagi untuk kelurahan atau desa, tidak ada nomenklatur anggaran untuk Karang Taruna. Yang ada yang selama ini itu hanya di kepemudaan dan olahraga. Betul? Betul. Nah, tinggal teman-teman bagaimana kasarnya menarik simpati mereka. Bagaimana menarik mereka biar apa? Biar yang ada anggaran buat kepemudaan dan olahraga itu biar kita yang mengerjakan. Tadi saya setuju dari Sumatera. Jangan kita dijadikan sebagai objek, tapi jadikan kita sebagai subjek. Nah, kesimpulannya dulu di Provinsi DKI Jakarta itu terjadi seperti itu. Karang Taruna di Provinsi DKI Jakarta ada 267 kelurahan, 44 kecamatan, 5 wilayah kota, 1 kabupaten. Itu terjadi demikian. Akhirnya apa? Kami dari Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, kebetulan saya salah satu ketua Karang Taruna Kota, saya ketuanya, kita merubah
sistem. Kita punya kenalan di anggota dewan, kita punya kenalan di sini dari fraksi ini kita kenalan. Kita membuat suatu desain yang ujung-ujungnya akhirnya apa? Kita dibuatkan pergub. Pergub. Kalau Anda di provinsi Anda semua sudah ada pergub, yakin saya jaminan Anda pasti akan mendapatkan dana untuk Karang Taruna. Di Tasang dari Maluku, Kabupaten Hulu, Kecamatan Batanuna, Desa Batijompa. Ya baik, mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman dari awal sampai akhir, ini persoalannya berhubung dengan kepala desa. Artinya menyangkut ke desa. Lalu kesimpulannya, berat yang saya ambil dari pengusulan kami itu terkait dengan suruh kepala desa. Ada masanya tadi pun yang kita mau sebut kepala desa. Lalu pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana kalau seorang pemerintah kepala desa itu tidak bekerja sama dengan BPD, tidak bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat. Saya sebagai karantina ketua karantina Sebat Jumpa dan ketua BPD adalah anggota saya dan sekretaris desa adalah anggota saya. Dan itu suatu bukti ketua Sebat Jumpa kami turunkan. Pertama 12 Maret 2017. Dari awal sampai saat ini banyak masukan dan saya hanya menambahkan saja ternyata DKI Jakarta sama seperti kita di Sulawesi Utara. Mantap. Saya selaku ketua Karang Taruna Desa juga menjabat pengurus Karang Taruna Provinsi yang salah satu pengusul peraturan gubernur di Sulawesi Utara tentang Karang Taruna yang mengacu lewat Permensos nomor 77 tahun 2010. Kami menyusun dan akhirnya diterima oleh gubernur peraturan gubernur tentang Karang Taruna nomor 34, di mana di situ menata sampai temu karya desa. Kami menambahkan harus didampingi oleh pengurus Karang Taruna Provinsi. Dalam hal ini di mana tingkat koordinasi kami pengurus provinsi ke tiap desa-desa kelurahan harus ada, di mana database selama ini saya menanyakan kepada teman-teman selaku pengurus desa kelurahan, apakah pengurus provinsi mengetahui saudara atau teman-teman kita yang hadir di sini, pengurus-pengurus di tiap desa? Belum tentu pengurus kabupaten, pengurus provinsi mengetahui secara detail seluruh kepengurusan yang ada di tiap-tiap desa kelurahan. Nah, yang dilakukan oleh kita di Jawa Timur hampir sama, jatuhnya masih di. Jadi saya juga di desa, di kecamatan ketua, di kabupaten wakil ketua, di provinsi juga pengurus. Kita menggunakan pendekatan yang lain, menarik tapi pergubnya nanti kita bisa belajar mas ya untuk Jawa Timur. Yang pertama, saat ini kita memproses yang namanya Karang Taruna Sejahtera Jawa Timur. Jadi ini koperasi levelnya provinsi mas. Insya Allah minggu depan sudah badan hukum turun dan ini akan menjadi etalasenya produk-produk teman se-Jawa Timur. Koperasi kita ini kerjanya skalanya nasional nanti. Karena kita didukung penuh oleh dinas koperasi. Sama ketua sudah dibagi tugas untuk Pak Sekretarisnya itu bagian dinas sosial. Saya kebetulan sekretaris koordinasinya dengan dinas koperasi Jawa Timur. Jadi karena saya senangnya jualan. Jadi ngurusi koperasi provinsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini simpel. Materinya mana? Satu. Itu satu ya. Kedua, kalau koperasi kami sudah punya disposal. Sudah jalan. Jadi tadi teman-teman. Terus waktu kita ini sampai jam berapa? Ini saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kami sampaikan, begini Pak, kami ini mau dari Sumsel, dari desa. Jadi kalau kami membahas masalah pergub, kami mau
disampaikan di provinsi nggak nyambung Pak. Jadi kami ini mungkin ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten, kami dari desa. Apa yang bapak-bapak atau saudara sampaikan di tempat kami nggak nyambung. Jadi kalau memang ada materi khusus untuk peraturan pergub dan sampai dengan turunannya, mohon nanti diundang Pak yang dari provinsi atau yang dari pusat untuk menyampaikan apa yang dari masukan DKI, Sulawesi, biar sama se-Indonesia. Gitu Pak. Jadi itu. Jadi kita nggak membazir, nanti kita berteriak-teriak di sini, nggak nyambung nanti di tempat kami. Karena di sini materinya wirausaha. Kami bawa sapi Pak ke sini Pak. Nah itu yang kedua. Terus ini bagus settingnya seperti ini Pak. Tapi kalau ada waktu dan saya lihat jadwal dari kelompok 1 sampai 3 tidak ada yang bahasnya seperti ini. Kalau mau ada Pak, saya usul untuk panitia adakan waktu untuk kami dari Sabang sampai Merauke sharing Pak. Kita wirausaha. Dari Aceh apa bidangnya? Dari Papua teman saya dari Papua abang kan? Nah itu mungkin nanti dia mau jual burung di Bawaslu misalnya. Ya gitu maksudnya ada waktu. Bapak bikin 1 meter kali 1 meter nanti pertumbuhannya lebih bagus. Bapak tinggal undang dirjen sosial. Jadi orang pertama Bapak nanti. Gitu. Nah ya, nanti untuk jarak tanam itu 4 meter kali 4 meter. 4 meter kali 4 meter. Nah metode yang saya terapkan di sini itu sistemnya tanaman terpadu. Jadi saya setting dulu tanaman jangka panjangnya, ya bukan. Karena kalau di perencanaan anggaran berarti kan ada bibit, ada pupuk, ada penanaman. Nah itu kan termasuk ke investasi ya. Nanti ada variabelnya untuk perawatannya. Nah untuk perawatan ini selama 1 tahun kita bisa putarkan untuk menanam tukang sariknya. Nah, nanti karena kadang-kadang di antara peserta salah satunya ada saja yang datang ke tempat saya kalau tidak ada alamat ini, yang mudah lah untuk mendapatkan lokasinya. Nah untuk menghubungi nomor ini ya, ini saya aktifkan 24 jam. Cuman kalau untuk komunikasi yang barangkali butuh waktu yang agak lama ya, biasanya senggangnya itu di waktu setelah habis isya ya, kira-kira setengah 8 malam lah, atau jam 8 lah, jam 8 sampai jam 10 lah. Artinya ada waktu 2 jam gitu bisa. Untuk komunikasi lebih leluasa lah waktu. Karena kalau misalnya di jam kerja ya, ya saya kadang-kadang ada di kelas, mungkin ada di mana, sehingga sulit untuk komunikasi yang agak membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian status saya masih bujangan ya. Kenapa ketawa? Kalau di sini ya. Jadi kalau di rumah alhamdulillah saya sudah istri dan istri baru 1 ya. Kenapa? Niatan ada Pak. Niatan ada. Berat badannya. Iya. Makanya tadi saya bilang nilai itu bisa sampai 30 kg di alam bebas. Di alam bebas gitu. Kalau di budidaya sampai maksimalnya di kalau di budidaya saya baru di budidaya di Dojo 15 kg baru sampai waktu. Baru sampai itu. Ya baik, bisa. Pakannya itu kandungan proteinnya yang bagus kalau buat nilai itu berapa kan ikan satu sama yang lain kan beda-beda. Kalau lele kan butuh kadar protein yang lebih tinggi. Secara umum hampir sama antara 25 sampai 28. Tapi ada memang yang spesifik, misalnya salah contoh kalau ikan itu adalah pemakan daging dia proteinnya perikanan. Dan ikan kalau misalnya sifatnya herbivora pemakan tumbuhan mungkin proteinnya bisa lebih naik. Jadi karena tidak tahu isi surat mau ya karena ada hujan. Tapi pada saat sudah dewasa kayak sekarang tiba-tiba hujan berangkat ini mau kemana? Mau kaca laut. Jadi saya maksudnya menjelaskan teori sedikit supaya tahu tujuan
tujuannya. Oh ini gitu yang ingin dicapai, gitu. Maksudnya kita nanya. Nah, lanjut. Sehingga proses ini itu dilakukan oleh narkoba. Sehingga tadi ada yang narkoba yang membahayakan buat banyak poli, nyekek ya. Sebenarnya kenapa Tuhan itu membuat mikroba itu? Karena untuk menghancurkan ini sebenarnya. Terus ada lagi mikroba lagi yang diciptakan Allah, ada yang namanya kalau di tanaman suka bikin layu. Namanya. Nah, rokoknya ada yang jarum black juga. Iya benar. Oh itu Honda. Jarum black. Ya itu tadi aja dia. Minta kertas nggak rusak. Iya. Kertas. Kamu udah tahu diam aja. Jangan deket-deketin nanti diajarin. Kalau rokoknya semakin keras semakin enak itu. Ada calon pengantin, ada calon pengantin. Kalau rokoknya makin keras makin enak. Ada calon pengantin. Enak dong. Oh berlanjut. Daripada tegang, Pak. Tapi enak loh kalau tegang. Makin dihisap makin nikmat. Wah, itu dia. Apakah itu? Itu rokok.